Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 423-424 atau episode 449-450, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang kembali ke tempat persistirahatan, di sebuah villa khusus, yang diberikan perusahaan virtual jagat maya untuknya, karena memiliki kontribusi poin yang tinggi, dan Lu Feng sudah menanyakan kepada petugas di sana, mengenai nilai dan harga dari barang rampasannya. Apa cara terbaik untuk mendapatkan harga tertinggi untuk barang-barangnya? Aku harus bergantung pada jaringan. Dia mencari informasi tentang cara menjual barang, dan membaca setiap artikel dengan cermat. Kemudian dia teringat akan aliansi Hong. Luo Feng menatap layar dan mengerutkan kening. Menurut ini, barang-barang paling langka dan paling berharga dalam kemanusiaan biasanya ditangani oleh aliansi Hong. Harta ini hanya beredar di dalam sejumlah besar prajurit yang kuat dalam aliansi ini, dan hanya mereka yang bisa memberikan harga tinggi yang sebenarnya. Namun, aku belum masuk ke aliansi. Setelah berpikir sebentar, dia segera menghubungi gurunya Truyan. Kera lapis baja emas muncul di layar, itu adalah Truyan, guru Lu Feng. Matanya seperti kilat saat mereka memandang Luo Feng. Dia tertawa dan berkata, "Muridku yang terkasih, mengapa kamu menghubungi aku?" "Guru," Luo Feng berkata dengan hormat, "aku mau minta tolong pada kamu." "Bicaralah," ucap Yan Sejati tersenyum. "Seperti ini," Luo Feng berkata dengan cepat. "Aku memperoleh beberapa barang berharga di perang wilayah luar, namun aku tidak ingin hanya menjualnya ke departemen pembelian perusahaan virtual jagat maya. Aku ingin mendapatkan bantuan kamu, untuk membantu aku menjualnya ke aliansi Hong." Mendengar penjelasan Lu Feng, Kaisar Truyan mengerutkan kening, mengirim ke aliansi Hong untuk menjual beberapa barang. Luo Feng mengangguk, aliansi Hong sama sekali tidak biasa. Kaisar Truyan memperingatkan, mereka adalah aliansi besar yang dibentuk terutama oleh manusia dengan pejuang kuat lain dari ras lain. Seseorang harus setidaknya menjadi kaisar untuk menjadi anggota. Bahkan untuk posisi staf, banyak pejuang berjuang untuk mengirim raja dan bawahan sektor mereka. Di aliansi Hong, prajurit yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dalam kesepakatan adalah hal yang normal. Aku, Yan Sejati, memang tahu banyak tentang prajurit di dalamnya. Bukannya aku tidak bisa membantu kamu, aku hanya punya satu permintaan, dan itu harus bernilai. Kalau tidak, aku akan kehilangan reputasiku, kata Truyan. Apa yang dianggap sebagai harta karun? Tanya Luo Feng. Senilai setidaknya 1 miliar elemen campuran dan lebih tinggi, jawabnya. Jika itu bahkan tidak bernilai sebanyak itu, jangan membuatku kehilangan muka. Guru, ini adalah informasi terperinci tentang barang-barang aku akan mengirimkannya kepada kamu. Luo Feng mengirim surat. Barang-barang ini, Departemen Pembelian Perusahaan menawarkan aku 4,6 miliar elemen campuran. 4,6 miliar, Kaisar Truyan terkejut, menatap muridnya dengan tajam. Perusahaan pasti akan memberi kamu harga serendah mungkin, namun itu saja bernilai 4,6 miliar. Muridku, siapa yang kamu curi, sehingga dapatkan kekayaan kaisar seperti itu? Luo Feng tersenyum. Kaisar Truyan mulai mencari-cari informasi. Hehe, seorang ksatria robot menciptakan senjata khusus ini. Ini sangat berharga. Mendengar itu Kaisar Truyan mengangguk, murid aku, serahkan pada aku akan menjualnya dengan harga tinggi. Haha, aku bijak menjadikanmu sebagai muridku, kemampuan mendapatkan harta karunmu 3 kali lipat dari senior ketiga. Luo Feng tersenyum, yang tercepat ini akan memakan waktu setengah hari, paling lambat 3 hingga 5 hari, tunggu saja telepon dari aku. Kaisar Truyan memutus teleponnya dan pergi untuk mencarikan Lu Feng bantuan. Sebenarnya, berurusan dalam kesepakatan besar seperti itu memang memberi seseorang rasa prestasi. Kaisar Truyan telah menghabiskan bertahun-tahun di kota kekacauan primal, dia hampir tidak pernah melakukan transaksi seperti itu. Dia senang benar-benar bekerja dengan kesepakatan dengan aliansi Hong, melalui koneksinya untuk mendapatkan harga tinggi. Luo Feng saat ini memiliki 2 guru,
Kaisar Truyan dan pemimpin kota kekacauan utama. Luo Feng telah menghabiskan waktu lama dengan Truyan. Karena karakter Truyan yang mudah, Luo Feng selalu merasa santai dan ramah dengannya. Namun dengan pemimpin kota itu, dia merasakan tekanan yang ekstrim. Dia harus selalu mempertahankan rasa hormat dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, untuk hal-hal tertentu, Luo Feng lebih suka mencari Kaisar Truyan daripada mengganggu pemimpin kota. Kecuali itu masalah besar, dia tidak berani mengganggu pemimpin. Paling lambat 3-5 hari, gumam Luo Feng duduk di depan mejanya, dan dengan lembut mengetuk layar. Kalau begitu aku akan belajar dengan pemindai. Informasi terperinci dan angka muncul. Sefred 01, 102.983, area pemindaian berdiameter 1 miliar kilometer. Membutuhkan 5 juta poin, diskon terendah 5%, tertinggi 10%, kamu mendapat 6%. Area pemindaian berdiameter 300 juta kilometer. Membutuhkan 4 juta poin dengan diskon terendah 5%, tertinggi 10%, kamu akan mendapat 6%. Area pemindaian berdiameter 1 miliar kilometer. Membutuhkan 50 miliar poin dengan diskon terendah 5%, tertinggi 10%, kamu akan mendapat 6%. Area pemindaian berdiameter 300 juta kilometer. Membutuhkan 40 miliar poin, diskon terendah 5%, tertinggi 10%, dan kamu akan mendapatkan diskon 6%. Area pemindaian berdiameter 100 kilometer. Membutuhkan 1 juta poin dengan diskon terendah 5%, tertinggi 10%, kamu akan mendapat 6%. Area pemindaian berdiameter 20 km. Membutuhkan 800.000 poin dengan diskon terendah 5%, tertinggi 10%, kamu bisa mendapat 6%. Pemindai sebagian besar dipisahkan menjadi dua jenis. Salah satunya dengan wilayah yang luas, biasanya sekitar 100 juta kilometer, 300 juta kilometer dan diameter 1 miliar kilometer. Semakin baik, semakin banyak area yang bisa dilihat, seperti tipe 300 juta dan 1 miliar kilometer. Jenis lainnya adalah area kecil, biasanya dengan diameter 10 km, 20 km, dan 100 km. Yang lebih tinggi adalah 20 km dan 100 km. Yang besar, bisa memindai kapal dari jauh, dan lebih mudah untuk diatur. Yang kecil, biasanya untuk daerah rahasia alam semesta, ia memindai area kecil dengan sangat baik. Karena wilayahnya kecil, itu bisa melakukan pemindaian tingkat yang lebih tinggi. Luo Feng terus membaca informasi, banyak pemindai tingkat tinggi biasanya tidak tersedia bahkan untuk anggota daerah primitif. Namun Luo Feng mampu melihat segalanya, tapi dia bahkan tidak mampu membelinya. Ketika dia melihat mereka membutuhkan 10 miliar poin atau bahkan ratusan miliar, dia hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Benar-benar harga yang tidak masuk akal. Bahkan dengan diskonku, aku masih tidak mampu membelinya. Luo Feng merenung, kelas berapa yang harus aku beli saat ini? Level 10 juta poin, level lebih dari 100 juta poin. Dengan miliaran poin, kembali ketika dia membeli pemindai di kota kekacauan utama, dia tidak punya pengalaman sama sekali. Dia murni melihat beberapa informasi tentang pemindai yang digunakan dalam perang wilayah luar dan membeli satu. Namun, setelah berada di sini selama lebih dari 1000 tahun dan menderita beberapa kerugian, dia tahu persis apa yang dia butuhkan. Aku terlalu bodoh. Tidak perlu memiliki pemindai berdiameter 1 miliar kilometer. Aku hanya perlu area 300 juta kilometer. Aku juga akan membeli pemindai area kecil khusus, itu akan melayani aku lebih baik ketika aku lebih dekat. Kedua pemindai akan saling melengkapi ketika keduanya digunakan. Untuk wilayah yang luas, aku punya dua pilihan. Salah satunya adalah untuk 2 miliar poin, level yang lebih tinggi adalah 6 miliar poin. Sedangkan untuk yang kecil, aku harus menghabiskan sedikit juga, pikirnya. Mari kita lihat berapa banyak harga yang bisa gurunya dapatkan dari barang-barang aku. Luo Feng memiliki banyak hal yang ingin ia beli. Yang paling mendesak adalah pemindai, ia juga ingin memelihara anggur kontak awan dan barang-barang lainnya. Namun, mereka semua membutuhkan uang. Beberapa hari setelah itu, seorang pejuang lapis baja hitam dengan sayap hitam di punggungnya mengangkat gelas anggurnya dengan pria lapis baja hijau dan berbulu itu. "Yang, bagaimana hadiahmu?" tanya Kutuo. "Normal, kamu harusnya tahu juga, bahwa pejuang level resmi semua memiliki tubuh yang abadi, membunuh setiap orang dari mereka sangat sulit.
Luo Feng mengangkat gelasnya. Aku hanya membunuh sekitar 100 kaisar selama 1000 tahun terakhir. Mereka semua sebagian besar kaisar tingkat rendah, sementara sangat sedikit kaisar tingkat tinggi, dan itu masih beruntung, poinnya terlalu lama untuk mengumpulkan menjadi poin yang luar biasa. Sangat sulit untuk membunuh tubuh yang tidak abadi. Lelaki berbulu itu meletakkan gelasnya dengan marah, menggelengkan kepalanya. Aku juga di tingkat kaisar, para pejabat puncak jelas lebih lemah dariku, namun aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Membunuh 100 kaisar lebih dari 1000 tahun sudah tidak buruk. Itu bahkan lebih baik daripada aku, di mana kamu berada saat kamu melakukannya. Di benua Yanji, jawab Luo Feng. Benua Yanji, Kutuo menatap, kamu sudah tingkat kaisar, namun kamu masih di sana. Kamu bisa datang ke Menara Bintang, aku di sana. Tempat paling berbahaya di medan perang ke-7. Luo Feng tersenyum. Ada beberapa tempat yang sangat berbahaya di medan perang ke-7. Yang paling dekat dari camp ke-26 adalah Menara Bintang. Meskipun berbahaya, ini penuh dengan pertemuan. Kutuo menyarankan, setiap kali kamu pergi, mari kita bekerja sama. Tiba-tiba 3 suara bergema, dan 3 bayangan berjalan mendekat. Tekanan tak berbentuk yang mereka pancarkan sangat menakutkan. Meskipun restoran itu besar, pejuang dan tingkat abadi normal lainnya semua secara alami menjauh dari daerah ini, karena pejuang di sini semua adalah kaisar. Kutuo melambaikan tangannya dan berkata kepada Luo Feng, ketiga orang ini adalah temanku di Menara Bintang. Aku sudah menjelajahi daerah dengan mereka, izinkan aku memperkenalkan kamu. Luo Feng mengangguk, ayo, aku akan memperkenalkan kalian semua kepada teman baruku yang, teriak Kutuo ketiga kaisar temannya. Luo Feng menunggu dengan sabar di dalam camp ke-26 untuk menunggu telepon dari gurunya, sambil berteman dengan kaisar yang ada di dalam camp. Pada hari ketiga, akhirnya Kaisar Truyan menghubungi Luo Feng. Saat fajar, kabut menyelimuti sungai. Di sebuah pulau di dalamnya, Luo Feng berbaring di dalam sumber air panas, dan sedang mengistirahatkan tubuhnya, ketika Truyan tiba-tiba menghubunginya. Cepat ke istanaku di Pulau Petir. Ya guru, baiklah. Pulau Petir alam semesta virtual, tak terhitung banyaknya tingkat abadi dalam perusahaan virtual jagat maya yang tinggal di sini, Istana Truyan adalah salah satunya. Yang mulia, Tuan sedang menunggu ada di dalam. Seorang pemandu menunjukkan jalan kepada Luo Feng. Murid aku, cepatlah masuk. Suara Kaisar Truyan terdengar dari dalam. Luo Feng segera masuk. Dengan pandangan sekilas, 3 prajurit sedang duduk di sekitar meja di dalam. Salah satunya adalah Truyan, yang lain memiliki sayap berbulu dan mata emas, sedangkan yang terakhir adalah bayangan besar, hampir seperti lumpur hitam. Guru, Luo Feng berteriak dengan hormat saat dia masuk. Hahaha, Kaisar Truyan tersenyum, biarkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah prajurit ras lain. Ini adalah Kaisar Desire dan ini adalah Kaisar Hati Hitam. Ucap Truyan menunjuk ke prajurit berbulu dan kemudian seorang yang hitam seperti prajurit. Mereka semua tersenyum, yang ksatria prajurit Desire yang berbulu tersenyum dan berkata, ini adalah muridmu Truyan, dan murid pemimpin kota kekacauan utama. Truyan, kamu tidak perlu memperkenalkannya, reputasinya tersebar cukup luas. Lumpur hitam seperti prajurit mengangguk. Muridku, duduklah, ucap Truyan sambil menunjuk ke kursi di sampingnya. Baik guru, ucap Luo Feng yang kemudian dia pun segera duduk. Aku sudah mengatur segalanya, Kaisar Truyan menjelaskan, robot kelas G dan 1,53 juta robot semuanya akan menjadi keinginan Kaisar. Aparat itu, akan pergi ke Kaisar Hati Hitam. Harga telah ditetapkan, keinginan Kaisar ingin memberi kamu 1,8 miliar elemen campuran. Kaisar Hati Hitam bersedia memberi kamu 4,3 miliar. Luo Feng mengangguk, boneka otomat mudah diakses oleh prajurit yang kuat seperti itu. Perusahaan virtual jagat maya bersedia memberinya 1,5 miliar, yang tertinggi bisa sekitar 2 miliar. Karenanya, 1,8 miliar sudah sangat tinggi, robot-robotnya adalah barang biasa. 9 aparatur negara Dewa Absolut adalah barang langka. Meskipun itu tidak bernilai banyak bagi orang-orang yang tidak tertarik pada senjata otomat, bagi para kolektor, itu adalah harta yang nyata. Mereka dapat membedah dan menganalisisnya dengan cermat, dan mempelajari metode mereka. Luo Feng, Kaisar Hati Hitam berkata, apakah kamu tahu tentang peralatan ini? Ini adalah satu bagian dari perangkat yang digunakan untuk mengatur 9 negara Dewa Absolut. Luo Feng segera menjelaskan,
Ketika diatur, bahkan seorang kaisar puncak akan terjebak di dalam, dan dikombinasikan dengan robot otomat khusus di dalamnya, ia dapat melepaskan beberapa serangan khusus, dan kekuatannya mutlak. Mata Kaisar Hati Hitam berkilau, mengangguk sambil tersenyum. Perangkap. Serangan. Mari kita segera mulai pertukaran itu. Baiklah. Luo Feng mengangguk. Luo Feng berdiskusi dengan dua kaisar dan dengan cepat mengkonfirmasi metode pertukaran mereka, menggunakan perusahaan virtual jagat maya sebagai perantara untuk mengirimkan barang dan mengkonfirmasi pertukaran. Komisi untuk kesepakatan semacam itu biasanya memiliki maksimum 1000 elemen campuran, terendah menjadi 1 elemen campuran, untuk kesepakatan seperti itu. Karena Kaisar Berhati Hitam dan Kaisar Desire sama-sama berada di luar wilayah umat manusia, kedua kesepakatan dibebankan 100 elemen campuran sebagai komisi. Dibandingkan dengan kesepakatan yang melibatkan 6,1 miliar elemen campuran, ini bukan apa-apa. Setelah kesepakatan selesai, kedua kaisar tertarik untuk bergaul dengan murid pemimpin kota kekacauan utama. Mereka semua ras tunduk pada kemanusiaan. Bahkan sebagai jenderal untuk kemanusiaan, mereka kebanyakan menggunakan elemen campuran sebagai mata uang mereka. Karena manusia memiliki pengaruh yang begitu besar pada mereka, makhluk seperti pemimpin kota dipandang tinggi dan disembah oleh mereka juga. Sangat menyenangkan bagi mereka untuk berbicara dengan Luo Feng. Mereka mengobrol dan makan. Selama perjamuan, tim dari perusahaan pada kenyataannya pergi untuk mengumpulkan barang-barang dari Luo Feng. Barang dikonfirmasi. Kaisar Hati Hitam dan Kaisar Desire secara alami mentransfer dana. Setelah jamuan makan, Kaisar Desire tiba-tiba berdiri ketika dia mendiskusikan pengalamannya di daerah rahasia. Apa masalahnya? Kaisar Hati Hitam dan Truyan keduanya menatapnya kaget. Luo Feng juga penasaran. Aliansi Hong telah membuka lelang kristal Sungai Darah. Ini akan segera dimulai, kata Kaisar Desire lembut, matanya menekan kegembiraannya. Lelang kristal Sungai Darah. Dua kaisar lainnya terkejut. Kita akan lihat apakah aku bisa mendapatkan waktu ini. Mata Kaisar Desire penuh dengan antisipasi. Setelah itu dia tersenyum. Kaisar Truyan, kamu sudah kaisar puncak. Hampir mirip dengan seorang ksatria, jangan bertarung dengan ksatria, jangan bertarung dengan kami untuk kristal. Kristal Sungai Darah efektif bahkan untuk ksatria, mengapa aku tidak harus berjuang untuk mereka? Ucap Truyan mengejek. Bawa itu, ngomong-ngomong, akan ada banyak yang lain. Kaisar yang menginginkan keinginan itu menggelengkan kepalanya, ayo ikut serta dalam pelelangan. Kalian berdua pergi duluan, kata Kaisar Truyan. Luo Feng, kita akan pergi dulu. Kedua kaisar mengucapkan selamat tinggal dan bergegas pergi, menghilang dari aula. Hanya Truyan dan Luo Feng yang tertinggal. Guru, ada apa dengan pelelangan kristal Sungai Darah? Aku ingat itu adalah barang-barang yang dilarang dari transaksi, pelelangan dan lain-lain. Ucap Luo Feng bertanya, benar, kamu pernah ke benua Sungai Darah. Kaisar Truyan tersenyum dan mengangguk, kamu harus mengingat satu hal, segala sesuatu yang dilarang, semuanya hanya bersifat relatif. Bahkan barang-barang yang paling berharga sekalipun, barang-barang itu mungkin dilarang untuk para penguasa sektor, tetapi pejabat itu masih bisa membuat kesepakatan, jika mereka dilarang untuk tingkat abadi, para ksatria masih bisa menukar mereka dengan bebas, istilah larangan hanya relatif ke tingkat yang berbeda. Luo Feng mengangguk, benar sekali. Aliansi Hong adalah aliansi yang dipimpin oleh manusia dengan banyak ras lain, secara alami banyak barang berharga akan muncul. Kata Truyan, kristal Sungai Darah. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Menyerap mereka sangat sulit, 10 kristal yang menyerap manusia sudah tidak bisa dipercaya, apa untungnya melelang mereka? Mengapa bahkan para ksatria berjuang untuk kristal? Luo Feng bertanya, menyerap mereka sangat sulit. Tentu saja itu sulit. Pada tingkat penguasa sektor, genetika tubuh berevolusi hingga batasnya. 10 kristal yang menyerap manusia sudah tidak bisa dipercaya. Kaisar Truyan tertawa keras. Namun, kristal ini adalah kristal kental dari esensi Dewa Binatang Buas. Mereka adalah kristal dari darahnya. Dewa Binatang Buas adalah makhluk yang mirip dengan seorang ksatria, dan sebagai binatang alam semesta yang kuat, dengan emas dan ruang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Keajaiban kristal, apakah kamu pikir hanya ada satu cara untuk menyerapnya? Luo Feng tertegun. Jadi begitulah, kristal-kristal itu esensi darah kental Dewa Binatang Buas.
Kristal memiliki banyak kegunaan, dengan manfaat besar bahkan untuk para ksatria, Truyan mengangguk. Namun eselon atas manusia memiliki kontrol ketat pada barang-barang penting ini, biasanya hanya memasok mereka ke yang terkuat. Karenanya sangat jarang akan ada beberapa kristal sungai darah yang bersirkulasi untuk dilelang. Kristal-kristal ini adalah harta penting bagi segala bentuk kehidupan darah dan daging. Setiap 100 kristal membentuk satu kesatuan, karena 100 kristal itu dapat membentuk satu tetes darah Dewa Bintang Buas, kata Truyan. Namun, aku saat ini berada di tingkat puncak kaisar. Apa yang aku kurang adalah pemahaman hukum, harta eksternal tidak berguna bagi aku. Oleh karena itu, aku tidak akan repot berjuang untuk mereka. Benar Yan tersenyum, ketika aku menjadi seorang ksatria, aku mungkin harus pergi berperang untuk beberapa juga. Haha, lelang kristal sungai darah biasanya menarik banyak pejuang yang kuat, aku akan pergi hanya untuk bergabung dalam kesenangan. Kamu harus kembali, Luo Feng menjawab, ya, guru. Kemudian kasiar Truyan pun menghilang dari aula. Kristal sungai darah, ratusan dari mereka dapat diringkas menjadi satu tetes darah Dewa Binatang Buas. Luo Feng bergumam, harta sejati untuk segala bentuk kehidupan daging dan darah, harta yang bahkan ksatria akan perjuangkan. Saat itu, perusahaan virtual jagat maya memberi kami tingkat alam semesta, menetapkan harga rendah 600 poin untuk satu kristal. Luo Feng tersenyum aneh, menggelengkan kepalanya, sepertinya benar, kami hanya pejuang tingkat alam semesta, mereka tidak perlu memberi kami harga yang terlalu tinggi. Bagi mereka, mereka sudah memberi kami kesempatan untuk mendapatkan kristal. Bagaimana para bajingan kecil itu tahu bahwa kristal ini adalah harta yang sangat penting bagi para kaisar dan ksatria. Kemudian Luo Feng menghilang juga. 100 kristal dapat terkondensasi menjadi setetes darah Dewa Binatang Buas, dan sulit bagi para jenius tingkat alam semesta untuk memperoleh bahkan beberapa di antaranya. Luo Feng, yang seharusnya menjadi tingkat alam semesta, memiliki domain kuat penguasa klon yang mahir dalam pembunuhan, yaitu tubuh Mosa. Ini terlalu jarang, dan saat itu, dia telah menggunakan tubuh Mosa untuk mencuri hampir 10.000 kristal. Saat itu, menghadapi harga 600 poin per kristal, ia berjuang keras melawan keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak poin. Dia yakin bahwa kristal-kristal ini adalah harta sejati dan bahwa dia seharusnya tidak menjualnya. Haha, aku tidak pernah menyangka kegunaan dan manfaat kristal akan begitu penting di masa depan. Luo Feng berjalan keluar dari sumber air panas. Air mengalir dari tubuhnya, hawa dingin dari udara membuatnya nyaman. Dia dengan santai berbaring di kursi. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bahagia. Bijaksana, dia bijaksana untuk menyimpan semua kristal, ini adalah kekayaan. Dulu tubuh manusia setinggi alam semesta aku hanya menyerap 3 kristal. Sekarang karena aku adalah penguasa sektor, dan aku dilatih dalam manual tanpa nama, sel-sel aku telah berevolusi. Pikir Luo Feng, sudah waktunya untuk mencoba menyerap kristal lagi. Sudah bertahun-tahun sejak dia terakhir mencoba. Karena terlalu sulit untuk hanya menyerap 3 kristal terakhir kali, dengan prajurit hitam, bahkan makhluk legenda dalam sejarah benua sungai darah, dia selalu berpikir dia tidak akan pernah mencapai 10 kristal. Dan tanpa mencapai 10 kristal, kenaikan kekuatannya akan terbatas. Karenanya, dia tidak pernah mencobanya lagi, begitu saja, dan saat ini telah beberapa ribu tahun berlalu. Di dalam ruangan, Luo Feng duduk bersila. Menyerap kristal baru selalu menjadi semakin sulit. Namun, tubuh aku jauh lebih kuat dari sebelumnya, siapa yang tahu berapa banyak yang bisa aku serap sekarang. Dari penyerapannya saat itu, susunan genetisnya jauh lebih kuat sekarang, bahkan dengan manual tanpa nama. Namun itu hanya level pertama. Masih sangat sulit untuk menjadi prajurit kulit hitam. Mari kita mulai. Dia membalik tangannya dan mengacungkan satu kristal sungai darah. Itu adalah kristal segitiga yang benar-benar merah darah dan tembus cahaya. Itu mengeluarkan gelombang energi yang hampir seperti detak jantung. Dulu ketika aku pertama kali melihat kristal, aku pikir itu seperti bentuk kehidupan. Tetapi, sekarang aku tahu bahwa itu adalah kristal darah dari Dewa Binatang Buas yang mati. Luo Feng mengiris telapak tangannya dan membiarkan kristal itu melakukan kontak dengan luka yang berdarah. Niat membunuh meresap kulitnya dan tubuhnya berubah. Dia akrab dengan perasaan ini. Untuk seseorang yang telah menyerap lebih dari 100 kristal, tingkat rasa sakit ini tidak ada apa-apanya.
Setelah beberapa saat, kristal keempat benar-benar diserap. Luo Feng sangat tenang, menyerap hingga 5 atau 6 kristal berada dalam harapannya. Siapa yang tahu di mana aku bisa pergi? Dia membalik tangannya dan mengacungkan yang kelima. Kristal kelima, keenam, ketujuh. Yang ketujuh berhasil juga. Wajah Luo Feng tertutup keringat karena rasa sakit. Tetapi matanya berkilauan penuh dengan semangat. Aku benar-benar berhasil menyerap sampai yang ketujuh. Saat itu, butuh bertahun-tahun yang tak terhitung untuk menghasilkan jenius mutlak seperti Dewa Darah Baki, dan ia hanya menyerap 8 kristal. Genetika tubuh aku bukan yang terkuat, bukan karena aku dilatih dalam manual tanpa nama sehingga aku bisa melalui perubahan ini. Aku akan mencoba yang ke-8. Luo Feng mengambil kristal lain. Lu Feng kemudian menyerap kristal yang ke-8, dan itu juga membuahkan keberhasilan. Aku sudah menayamai Baki. Dia mengerjapkan matanya, ayo coba yang ke-9. Dia tidak bisa membantu tetapi tumbuh dalam kegembiraan. Dia mungkin benar-benar menjadi prajurit hitam, dia dengan mudah menahan niat membunuh dari yang ke-9, saat energi mengalir ke tubuhnya. Otot dan kulitnya mulai terkoyak. Seketika tulangnya patah. Setelah itu energi sungai darah mengalir kembali ke kristal, penyerapan kristal ke-9 telah gagal. Menyerap yang ke-8 sudah di luar dugaanku. Aku hanya memiliki tubuh manusia penduduk bumi, satu-satunya sifat khusus sedang dilatih dalam manual tanpa nama. Dan itu memungkinkan aku untuk mencapai tingkat Dewa Darah Jenius Mutlak Baki. Luo Feng terkejut, manual tanpa nama itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Sebenarnya, sekali genetika seseorang mencapai batasnya, sulit untuk berkembang lebih jauh. Level pertama dari manual tanpa nama memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya 3 kali. Berapa tingkat evolusi gen yang diperlukan untuk mendapatkan efek seperti itu? Menyerap 8 kristal memiliki efek yang sangat kecil pada kekuatanku. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Menyerap 3, 10, 100, ini ada batasnya. Setelah kristal ketiga, penyatuan seseorang dengan energi alam semesta akan berlipat ganda. Setelah ke-10, 1 akan mencapai 3 kali lipat. Dan memicu energi sungai darah akan menyebabkan sel seseorang berevolusi sementara, dan meningkatkan kekuatannya. Namun pada kristal ke-8, dibandingkan dengan melewati 3 kristal dari sebelumnya, kekuatannya telah meningkat sedikit lebih dari sebelumnya. Dia berjalan keluar dari ruangan, dan dengan penuh keringat. Dia melompat ke kolam tanpa alas kaki dan berenang santai di bagian bawah. Dia sudah sangat puas dengan menyerap 8 kristal. Meskipun kekuatannya tidak meningkat sebanyak itu menunjukkan betapa kuatnya manual tanpa nama itu. Jika aku bisa mendapatkan manual tingkat kedua tanpa nama, tubuhku akan sekali lagi melalui evolusi besar. Aku mungkin bisa menyerap 10 kristal. Luo Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Untuk manual luar biasa seperti itu, mendapatkan level pertama saja merupakan keajaiban besar, seberapa sulitkah untuk mendapatkan level kedua? Tubuh bumi berada pada batasnya. Aku akan membiarkan binatang bertanduk emas mencoba menyerap lebih banyak kristal. Luo Feng berbaring di atas batu ketika air hangat mengalir di sekelilingnya. Bersamaan dengan itu, ia mulai mencoba membiarkan binatang itu menyerap lebih banyak kristal sungai darah. Dia tidak terlalu khawatir membiarkan binatang itu menyerap lebih banyak kristal. Terutama karena fakta bahwa menyerap 100 kristal tampaknya sudah menjadi jumlah maksimum. Luo Feng bisa menahan niat membunuh dan kekuatan 100, dan kristal pertama di masa lalu. Namun, cakar yang tepat tidak dapat lagi menyerap energi sungai darah. Bentuk Dewa Biantang buas melolong, yang terbentuk dari memicu energi sudah sangat sempurna. Cakar yang tepat telah mencapai batasnya. Kemudian, dia hanya bisa menyerap kristal dengan bagian tubuh yang lain. Namun, tidak peduli seberapa kuat tekadnya, untuk menyerap 100 kristal lainnya, paling tidak akan membuat bagian-bagian tubuhnya sekuat cakar kanan. Meski begitu, seluruh kekuatan tubuhnya akan berlipat ganda dari sebelumnya. Dan ini hanya setelah menyerap 100 lainnya. Perlu diketahui bahwa setiap kristal baru semakin sulit, Luo Feng tidak berani berharap terlalu banyak. Sementara itu di dalam dunia internalnya, binatang itu mulai menyerapnya. Dia mengambil bagian belakang kali ini terutama karena ini adalah inti dari kekuatan tubuh, dan sayap juga ada di punggungnya. Jika itu cukup kuat, akan lebih mudah untuk menggunakan sayap sawu dan melepaskan kekuatannya. Bagian belakang baru saja mulai menyerap kristal, perubahan gen dimulai dari nol. Karena itu, rasa sakitnya sangat minim.
Luo Feng tersenyum ketika dia berbaring di sungai. Kristal demi kristal ke-110, kemudian ke-120, ke-130. Niat membunuh semakin kuat dan kuat. Namun, Luo Feng baru berusia beberapa ratus tahun ketika ia menyerap 100 pertama, dan dengan beberapa ribu tahun berlalu sejak itu, pemahamannya yang panjang dan hubungannya dengan sumber alam semesta telah melatih kesadaran dan kemauannya. Itu membuat kekuatan mentalnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia hanya berada di tingkat pertama pelatihan kondisi mental, mengetahui diri sendiri, tekadnya luar biasa. Level yang lebih tinggi dari pelatihan kondisi mental, mungkin tidak harus lebih kuat dari level yang lebih rendah. Tingkat kepolosan kedua dibandingkan dengan level pertama, biasanya jauh lebih kuat. Namun Luo Feng terus-menerus mendorong batas level pertama. Kekuatan tekadnya saat itu hanyalah beberapa ratus tahun yang lalu. Kemudian binatang bertanduk emas itu menyerap kristal ke-140, ke-150, kemudian ke-160 triliun 162 miliar 164.164.165. Kristal ke-166 telah gagal, tekadku tidak bisa menerimanya. Luo Feng mengungkapkan senyum, untuk menyerap 165 kristal sudah tidak buruk. Itu semakin sulit menjelang akhir, dan kemauan aku telah meningkat sedikit selama beberapa ribu tahun ini. Meskipun binatang itu telah menyerap 65 kristal di punggungnya, seluruh kekuatan binatang itu mungkin hanya naik 10%. Karena kekuatan punggung hanyalah sebagian kecil dari seluruh kekuatannya, itu tidak dapat dibandingkan dengan cakarnya yang sangat kuat, karenanya pertumbuhannya terbatas. Saat itu adalah hari keempat Luo Feng tinggal di camp. Seketika, 3 bayangan terbang di atas pegunungan, dan dengan cepat mencapai pulau pribadi Luo Feng. Haha, kamu akhirnya di sini. Luo Feng melangkah keluar. Tuan, ini adalah barang-barang yang kamu pesan. 3 bayangan dipimpin oleh seorang yang abadi. Dia dengan hormat menyerahkan cincin dunia ini saling melengkapi. Cincin itu terbang lurus ke arah Luo Feng dan melayang di depannya. Kemudian, Luo Feng menerimanya dengan penuh semangat. Setelah berjuang begitu lama dan berpikir keras, dia hanya menunggu barang. Dia benar-benar menghabiskan 6,1 miliar elemen campuran. Memberikan cincin dunia yang bernilai 1 elemen campuran adalah normal untuk hal yang sangat besar. Luo Feng melambaikan tangannya dan memasuki rumahnya dengan penuh semangat. Dari awal hingga akhir, ketiga pekerja dari perusahaan virtual jagat maya tidak pernah menginjakkan kakinya di pulau itu. Karena ini adalah pulau pribadi, tentara telah memutuskan bahwa tidak ada yang diizinkan menginjakkan kaki di atasnya tanpa izin Luo Feng. Mereka akhirnya di sini. Aku menghabiskan semua 6,1 miliar aku. Luo Feng duduk di kursi di samping dan segera menggunakan tubuh Mosa untuk memeriksa barang-barang. Dia mendapat 6,1 miliar dari hati hitam dan Kaisar Desire saat itu, segera menukar semuanya dengan 6,1 miliar poin. Dalam keadaan normal, hanya setelah menjadi abadi seseorang dapat bertukar elemen campuran untuk poin. Namun, setelah Luo Feng menjadi murid pemimpin kota kekacauan utama, otoritasnya naik lebih tinggi daripada kebanyakan kaisar. Secara alami ia memiliki hak untuk menukar elemen campuran dengan poin. Setelah mendapat 6,1 miliar poin, ditambah 180 juta yang dia miliki sebelumnya, dia mulai berbelanja secara royal. Pertama, dia membeli 2 jenis pemindai. Yang besar yang harganya 2 miliar poin, hanya beberapa kaisar yang mampu membeli barang seperti itu. Dan pemindai kecil yang harganya 1,8 miliar, meskipun hanya dapat memindai area seluas 20 km, detail dan tingkat pemindaiannya mirip dengan pemindai besar yang bernilai 100 miliar dolar. Berarti, dengan pemindai kecil ini, selama beberapa prajurit yang kuat menemukan Luo Feng, bahkan jika pemindai besarnya sendiri tidak dapat mendeteksi mereka, pemindai kecilnya akan menemukannya. Kedua, ia membeli kombinasi item terbaik untuk memelihara anggur kontak awan ke level abadi, menghabiskan total 1,53 miliar poin. Secara alami, meski begitu, kemungkinan anggur kontak awan menjadi abadi masih hanya 50%. Ketiga, dia membeli 1 kristal inti Dewa Api, mirip dengan penghancuran diri seorang kaisar tinggi. Ini cukup untuk membunuh seorang kaisar tingkat tinggi atau dapat membahayakan kaisar puncak, dan dia telah menghabiskan 800 juta poin untuk ini. Saat itu di kota kekacauan utama ketika Luo Feng memiliki 3 miliar poin, ia telah menukar kristal Dewa Api sebelumnya. Dia mendapatkan 2 kristal kaisar tingkat rendah,
setelah menghabiskan 400 juta poin. Satu-satunya hal adalah dia belum pernah benar-benar dipaksa untuk menggunakannya. Dengan mereka bertiga bersama, dia menghabiskan total 6,13 miliar, dan hanya menyisakan 150 juta poin. Dia tidak bisa menunggu lebih lama, untuk membuat anggur kontak awan mencapai tingkat abadi, proses evolusi akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara kembali aku akan membuatnya, aku akan keluar sekarang, kembali ke benua utama Yanji. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para kaisar yang telah ia kenal sebelumnya, Luo Feng duduk di kapalnya sendirian dan meninggalkan camp ke-26, dan kembali ke benua utama Yanji. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.